Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Maesa. Di tangan saya ada dua buah buku, yang satu tebal dan yang satu lagi tipis. Yang satu tebal ini tidak akan saya bahas, tapi yang satu yang tipis inilah yang akan saya bahas. Ini buku berisikan 101 kisah inspiratif di seluruh dunia, mereka yang hebat dan terpatah semangat. Buku ini penulisnya adalah Asep Purna. Cetakan pertamanya di 2011, pemasarannya Transmedia. Mari kita ikuti kisahnya di balik penulisan buku tebal ini. Fantasi sebuah keberhasilan. John Kathleen Rowling dilahirkan pada 31 Juli 1965 di Inggris. Sejak bayi ia sering dibacakan dongeng oleh kedua orang tuanya, dan ini mungkin sangat mempengaruhi kehidupannya. Pada usia yang baru 6 tahun, John sudah sering menuliskan cerita-cerita khayalannya dan kemudian membacakannya dengan penuh penghayatan di hadapan adiknya. Setelah lulus dari jurusan sastra Inggris, ia bekerja sebagai sekretaris di beberapa perusahaan di London. Suatu hari di tahun 1990, J.K. Rowling akan berangkat dengan sebuah kereta yang ternyata tertunda keberangkatannya selama 4 jam. Disitulah ia mulai berkhayal tentang seorang penyihir cilik yang tidak pernah tahu bahwa ia adalah penyihir. Itulah cikal bakal cerita Harry Potter yang kemudian menjadi sensasi dalam dunia sastra. Kisah Harry Potter juga tidak lepas dari pengaruh wafatnya ibunda J.K. Rowling pada usia 45 tahun karena sakit. Setelah kematian ibunya, J.K. Rowling pindah ke Porto, Portugal untuk mengisi lowongan guru bahasa Inggris di sana. Di kota yang sama, ia bertemu dengan jodohnya, seorang lelaki Portugis bernama George Antares. Hubungan yang tidak bertahan lama itu dianugerahi satu orang anak yang kemudian harus dibawa pulang ke Edinburgh, Inggris oleh John Rowling setelah perceraiannya dengan George. Kehidupannya di Inggris tidak lantas menjadi mudah. Ia dan anak perempuannya harus hidup dengan mengandalkan uang jaminan sosial sebesar 70 pound sterling per minggu. Mereka harus memulai kehidupan di Inggris dari nol dan tinggal di flat yang sederhana. Dalam kehidupan yang harus diterimanya dengan pasrah itulah, John Rowling kembali melanjutkan penulisan Harry Potter. Ketika sore menjelang, ia biasa membawa anaknya berjalan-jalan dengan kereta bayi. Dan ketika putrinya sudah tertidur lelap, ia akan berhenti di sebuah kafe, kemudian baru bisa menulis lanjutan Harry Potter dengan tenang di sana. Terkadang ia bahkan tidak bisa menuliskan ide ceritanya di atas kertas, melainkan hanya potongan-potongan tisu yang tersedia di kafe tersebut. Ketika akhirnya cerita Harry Potter diselesai di tahun 1995, segalanya tidak lantas menjadi jalan bebas hambatan bagi John Rowling. Sebanyak 12 penerbitan mengatakan tidak untuk naskah yang ia tulis. Akhirnya, sebuah penerbitan kecil di London berani menerbitkannya. Tapi tetap dengan embel-embel, sebaiknya Anda mencari pekerjaan lain karena hasil penjualan buku anak-anak tidak bagus saat ini. Namun segalanya berubah drastis ketika Scholastic Inc., satu penerbitan di Amerika Serikat, memenangkan lelang senilai $100.000 untuk hak menerbitkan naskah Harry Potter. Setelah itu, di luar bayangan John Kathleen Rowling, ia tercatat menjadi penulis terkaya di dunia dan penghasilan yang membuatnya dianggap lebih makmur bahkan dibanding Ratu Inggris sekalipun. Sebuah kata bijak mengatakan, janganlah hanya diam merenungkan mimpi dan melupakan hidup. Albus Dumbledore, tokoh di Harry Potter. Itulah kisah hebat dari seorang ibu di balik penulisan novel Harry Potter yang mendunia. Hanya ini yang bisa disampaikan kali ini. Maaf atas semua kekurangan, maaf atas kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.